heat absorbed or looking or released. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Di sini kita akan melanjutkan untuk termokimia dengan entalpi. Entalpi itu dia nggak bisa dihitung pastinya gitu, tapi dia bisa dihitung perubahannya. Nah, perubahan entalpi itu bisa dihitung dengan 3 cara. Pertama ada kalorimeter, hukum Hess, dan energi ikat. Kita akan bahas satu-satu mulai dari kalorimeter. Nah, kalorimeter ini di sini dia menyerap kalor ya, bentuknya energi gitu. Nah, dia untuk mengukur kalor, itu adalah kalor. Kalor itu dihitungnya perkalian antara massa kalor jenis dengan perubahan suhu. Jadi di sini ada perubahan suhunya. Nah, buat perhitungan dengan kalorimeter ini kita lihat berdasarkan patokannya dari satuan dari kalor jenis, gitu ya. Ini kita langsung aja lanjut untuk menyelesaikan soal ini. Di sini ada soal nomor 1 dulu. Ya, di sini diketahui ketika 100 ml larutan KOH 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml larutan HNO3 0,2 molar ya, di sini dalam kalorimeter. Berarti kita bisa tulis dulu ya caranya. Kita tulis ya, di situ ada KOH direaksikan dengan HNO3. Ya, kemarin udah kita bahas ya, asam sama basa. Itu dia akan menghasilkan air dulu sama garam. Nah, garamnya apa? Garamnya sisanya ya. Berarti ada K dan NO3. Ya, di sini ada KNO3. Di sini kalau ini dia perhitungannya pakai mol ya. Jadi kita kali ini 100 dikali ini berarti 20 milimol. Ya, di sini juga 20 milimol. Ya, di sini yang bereaksi 20 ya, karena dia sama gitu ya. Kalau kita buat MBS-nya gitu. Mula bereaksi sisa. Di sini minus 20 minus 20. Di sini satuannya sama, koefisiennya sama-sama 1, berarti di sini juga 20. Habis. Nah, berarti yang tersisa adalah si garam KNO3-nya. Oke, kita lanjut. Di sini untuk masanya di sini diketahui 100 ya, 100 mili dan 100 mili. Jadi untuk masanya kita pakai massa total. Jadi kita gabungkan berarti totalnya 200 mili. Nah, di sini kan dia pakainya massa ya, sementara di sini volume karena satuannya mili. Jadi di sini kan diketahui nih untuk massa jenis air dia 1 gram per mol. Jadi kita kaliin aja volume ya, 200 ml dikali 1 gram per mol, milinya bisa kita coret, jadinya 200 gram. Nah, kalor jenisnya dia 4,2 joule per gram derajat Celcius. Nah, di sini satuan kalor jenis itu yang jadi patokan ya. Berarti nanti satuan kalornya dalam joule, terus masanya gram, suhunya Celcius. Ini udah matching ya. Langsung aja kita masukin ke rumus Kiki sama dengan MC delta T. Berarti 200 dikali dengan 4,2 ya, dikali dengan delta T-nya 4. Jadi totalnya 3360. Satuannya joule. Nah, di sini kan yang diminta di sini dalam joule, kilojoule ya, kilojoule per mol ya. Berarti kita harus bagi ya, dibagi dengan molnya biar satuannya sama. Ya, berarti di sini untuk delta H-nya itu sama dengan Ki per mol. Jadi kita based on satuan aja ya biar nggak ribet. Jadi 3360 per, ini dia 20 milimol ya karena dia mililiter. Ya, jadi nanti kalau diubah ke mol berarti dibagi 1000 nih. Berarti jadinya 0,02 mol. Ya, di sini 0,02 mol. Jadi berapa nih? Ya benar ya, 168.000 ya, nolnya 3. Ini satuannya joule per mol. Dia mau minta dalam kilojoule, berarti kita bagi 1000 jadi 16,8 kilojoule per mol. Nah, di sini dia terjadi kenaikan suhu ya dari 28 ke 32. Berarti kalau kenaikan suhu berarti tandanya reaksinya exotherm. Kalau exotherm berarti delta H-nya bertanda negatif atau dia melepaskan kalor. Kita hapus aja ya PG-nya, jadi jawabannya yang ini ya. Nah, ini ada soal nomor 2 ya. Kita pakai warna beda aja ya. Di sini diketahuinya apa aja tuh ya, masanya di situ 5 gram ya, 5 gram massa dari NH4Cl. Nah, ini udah massa garam. Terus dilarutkan dalam 100 ml air ya. Di sini 100 ml air.
delta H-nya. Di sini diketahui harga delta H-nya positif ya, berarti dia menyerap kalor positif 18,4 kJ per mol. Terus yang ditanya adalah perkiraan suhu awal ya, awal T2 suhu akhir, awal T2 ini akhir. Nah di sini dia T awal ya, berarti di sini T1 nya 27 derajat Celcius. Yang ditanya adalah masa jenis ininya, C nya dia 4,2 sama, dia 4,2 joule per gram mol ya, joule per ya, dia 4,2 joule per gram derajat Celcius ya. Yang ditanya adalah suhu akhirnya ya, berarti di sini yang tanya adalah T2 nya ya. Kita masukin aja ke rumus ya. Oke, jadi kalau di sini berarti kita cari dulu Q-nya ya. Semoga cukupnya. Berarti kita cari Q. Q itu kan dia sama dengan delta H per mol ya. Berarti di sini untuk mencari Q-nya, molnya itu kan berarti gram per mr ya. Masanya di sini 5, mr-nya di situ udah diketahui ya, 53,5. Ini kalau di ini 0,0934 mol. Ya berarti di sini kalau gini kita masukin, berarti delta H-nya positif 14,8 per 0,0934. Ya ini sama 1,384. Satuannya berarti di sini kilojoule ya. Kalau dia mol berarti satuannya kilojoule. Berarti kalau kita ubah ke joule berarti 1384 joule. Nah kalau udah dapet Q-nya, ini kita highlight aja ya. Kalau udah dapet Q-nya kita masukin nih. Ya kita masukin, kan ada rumusnya ya. Q itu kan sama dengan M C delta T ya. Di sini Q-nya udah ada 1384. Masanya, nah masanya dia pakai massa yang air ya. Ya karena dia kalau jenisnya 1 berarti mili itu sama dengan gram, jadi sama dengan 100 gram ya. 100 dikali 4,2 dikali delta T nya, jadi kita dapat delta T nya ya, jadi dapat 3,295 ya derajat Celcius. Nah ini masih perubahan suhu kan, yang di sini ditanya T akhirnya ya kan, delta T. Nah di sini yang perlu jadi highlight adalah di sini tandanya positif. Kalau positif itu artinya dia kalau tadi negatif dia terjadi kenaikan suhu. Kalau positif dia ada penurunan suhu ya. Jadi T2-nya itu akan lebih rendah daripada T1 gitu. Jadi untuk mencari T2-nya berarti T1 ya, T awal dikurang dengan delta T gitu. 27 derajat Celcius dikurang dengan 3,295 derajat Celcius, jadinya ya sekitar 23,075 derajat Celcius. Nah ini adalah suhu akhirnya ya. Jadi yang perlu di note ketika mengerjakan soal kalorimeter, dilihat dulu nih ya, dia perubahan suhunya meningkat atau menurun. Kalau misalkan dia exo, kalau dia exotherm itu ditandai dengan kenaikan suhu ya. Jadi suhu, kalau kenaikan suhu berarti suhu akhirnya atau T2 nya, suhu akhir T2 nya itu akan lebih besar daripada T1. Tapi kalau dia endo, ini exo tuh delta H nya bernilai negatif ya. Kalau dia endo terjadi penurunan suhu, ya, dimana T1 itu akan lebih besar daripada T2, delta H nya positif gitu ya. Jadi kalau untuk mencari delta T pada, kan kalau perubahan itu nggak mungkin negatif ya, jadi dia selalu yang besar dikurang dengan yang kecil. Jadi kalau misalkan pada exotherm yang delta H nya negatif, berarti kenaikan suhu itu sama dengan T2 dikurang dengan T1. Tapi kalau misalkan pada endo berarti T1 dikurang T2. Kenapa? Karena dia terjadi penurunan, jadi otomatis suhu awalnya lebih tinggi gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.